Maaf, demi Allah, saya sudah pesan tiket jam 6 sore untuk pulang duluan seperti Pak Mardin itu, ya kan? Tapi dibuat oleh Allah. Uji, kamu dibuat oleh Allah. Kata Allah, lebih baik kamu duduk bersama kawan-kawan sampai maghrib dan bisa berdoa bersama. Ini apa namanya? Taufik. Taufik itu anugerah, bukan kekuatan kita, Pak Dia. Bukan kekuatan kita. Makanya ayo satukan kelemahan kita sebagai makhluk untuk menjunjung tinggi kekuasaan Allah. Karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, tanah register adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mereka coba kotak-katik dengan hendaknya masing-masing. Kita ingin memperjuangkan itu, kita minta kepada yang maha memiliki semuanya, dan kita rayu Allah supaya benar-benar memberikan jawaban, memberikan pengkabulan perjuangan kita untuk masyarakat di sekitar. Tahapan yang kita sudah sampai hari ini, alhamdulillah, dengan sebuah keputusan antara Kementerian Kehutanan, DPRD Provinsi Lampung, dan Forum Formaster, ya, dengan KPA, ya, memutuskan bahwa tahapan ini tidak kembali lagi ke bawah, stuck, bahwa kita akan naik ke atas, di mana kita akan merevisi, sepakat untuk merevisi hasil rekomendasi dari tim terpadu yang sudah dikeluarkan. Kita revisi dan kita usahakan, kita berjuang untuk kita tolak karena tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai dengan realita yang ada di bawah. Sehingga ini tugas kita, menyatukan. Lalu apa yang kita lakukan? Saat ini juga kita akan berdoa bersama. Ya, saat kita berdoa bersama, ajak kita pulang nanti masyarakat berdoa bersama. Ya. Jadi sekali lagi, saat ini kita nyontohin berdoa, pulang besok kasih tahu masyarakat berdoa. Ditambah dengan wirid-wirid yang itu membuahkan pertolongan Allah SWT. Amin. Ini saya mewasiatkan kepada pejuang Formaster. Kalau mungkin selama ini khusus untuk pejuang Formaster, sudah punya wirid khusus atau belum? Kalau belum, saya ijazahkan. Kalau belum, saya ijazahkan. Supaya apa? Pintu yang selama ini tertutup dibuka oleh Allah SWT. Gitu. Ada sebuah contoh, kisah nyata yang sangat jelas. Itu kisah Ahmad ibnu Hanbal. Pernah dengar ceritanya? Imam Ahmad ibnu Hanbal, seorang imam setara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Imam Ahmad ibnu Hanbal, keterkenalan beliau itu setara dengan presiden saat ini di zaman beliau. Keterkenalan beliau seorang ulama itu setara dengan pemimpin wilayah, ya kan? Sehingga masyarakat pengen sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Suatu ketika beliau turun ke kampung, beliau ingin mencari serakan-serakan hadis yang ada di masyarakat. Kemalaman tertidur lagi, habis sholat isya, rebahan di masjid, di musola kecil, masjid kecil atau musola. Diusir oleh mangkuk masjid karena nggak boleh untuk tidur. Geserlah beliau ke pinggir jalan yang ada di pasar untuk rebahan, beristirahat. Datanglah seorang tukang roti yang biasa membuat roti. Disuruh oleh tukang roti, wahai tuan, kenapa kau istirahat di sini? Silahkan istirahat di tempat saya. Dibawalah oleh tukang roti tadi, tidur di rumah tukang roti. Nah, karena rumahnya kecil, Imam Ahmad bin Hanbal rebahan di tempat tukang roti itu. Semalaman itu mendengar tukang roti itu sambil membuat roti, beliau melantunkan apa? Istighfar. Apa? Istighfar. Istighfarnya pendek, ada yang panjang. Astagfirullah. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Sampai pagi. Pagi harinya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Karena beliau ulama, orang yang berilmu, beliau nggak nanya, kenapa kamu istighfar? Maksud, Imam Ahmad langsung bertanya, buah apa yang ente dapatkan? Saya tadi semalam suntuk mendengar ente beristighfar terus. Wahai Tuhan. Tukang roti itu ditanya oleh Imam Ahmad. Jawaban beliau apa? Wahai Tuhan, ketahuilah, saya sudah lama mengamalkan wirid istighfar. Sudah lama sekali mengamalkan wirid istighfar. Hampir tidak, saya katakan tidak ada permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah kabulkan. Saya tadi malam gencar untuk wirid istighfar dan saya sekarang lagi gencar karena saya ingin benar. Ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ada satu doa yang belum dikabulkan yang diminta oleh tukang roti tadi. Makanya dia gencar sekali istighfar terus. Imam Ahmad bertanya-tanya, apakah gerangan ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti, apa jawaban tukang roti? Ketahuilah Tuhan, saya ini masih pengen sekali saya beristighfar terus. Saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara, Imam Ahmad langsung menjawab, ketahuilah, istighfarmu itulah yang menarik aku dari tempat tinggalku sampai ke pelosok. Istighfarmu itu yang menarik aku dari tempat tinggalku sampai ke pelosok sini. Ketahuilah bahwa saya adalah Imam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi apa yang kita harus? Saya mengijazahkan hari ini pejuang Formaster.
Kalau belum bisa menularkan ke masyarakat yang lain, ya kan? Buka semua yang tertutup, buka semua kesulitan Formasta ini dengan perbanyak istighfar. Istighfar yang lengkap, Allah maghfirli wa liwalidayya. Dan nggak pelit. Jangan istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan astagfirullah itu sendiri terus, Pak. Astagfirullah. Jarang kita. Nah, Ya. kalau bisa istighfarnya Allah maghfirli wa liwalidayya. Allah maghfirli wa liwalidayya. Terus. Khusus pejuang Formasta, saya mewasiatkan kita membawa gerbong yang besar. Ya. Saya tahu bahwa kalau kita nggak punya murid khusus, masih ketutup terus. Anda paham? Sesulit apapun Nabi Yunus dihukum oleh Allah, berada di tempat tergelap di dasar lautan. Tahu tempatnya ikan paus, saudara? Dia tidak bertempat kecuali paling dasar. Gelap nggak? Dalam perut ikan paus gelap tidak? Gelap. Di malam hari gelap tidak? Gelap. Dulu matun salah. Gelap tambah gelap tambah gelap. Hari ini kita masih merasakan gelap, betul nggak? Kapan kita akan dibuka oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Istighfar. Cuma istighfar beliau berbeda. Itu istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, kuncinya ayo Formasta berjalan kemanapun, bayangkan wajah masyarakatnya kita bawa ini. Sebanyak itulah kita istighfar yang kita kemandang. Saya latihan terus istighfar 1000 kali dalam sehari, cukup terus. Kalau nggak bisa 1000, 100. Nggak bisa 500, 100 nggak nanti setengah jam. Terlalu berat. 100 itu 3 menit. Allah maghfirli walidayya, Allah maghfirli walidayya. Jangan kita berjuang pakai opol kita, jangan berjuang pakai fisik kita. Makanya saya katakan Allah tarik saya ke sini. Ini benar-benar bisa jadi istighfar apa aja. Saya tadi sudah hampir membatalkan Islam Mas Eki. Itu kalau bakal saya ke sana bakal telat apa enggak. Tapi Allah klik, saya pesan pesawat lagi. Jadi 2 tiket saya beli tadi. Yang tadinya jam 4.30 masih molor, nggak ada kepastian. Sampai udah, kita pastikan jam 2 sampai. Karena kita tahu saya prediksi sampai sini. Nah, ini bisa jadi karena apa? Karena tarikan kita. Kalau nggak sampai yang ketarik saya ketarik sampai. Hingga Allah anugerahkan kita bisa kumpul di sini seperti ini. Pernah menyangka Ustaz Syahna? Nggak pernah. Pernah nyangka kita ketemu di kantor DPRD? Nggak pernah. Setenang ini. Setenang ini. Setenang ini. Bahkan punya cerita diblokir orang lain. Ditahan, saya nggak boleh masuk ke wilayah. Formasta betul. Kisah ini nyata ini. Calon anggota Dewan Provinsi dari PKS jangan boleh masuk. Tapi Allah pertemukan di tempat yang Allah kehendaki. Sampai hari ini Allah katakan kun fayakun. Kalau Allah ketemukan kita, Allah satukan kita, tidak akan ada yang bisa menyelesaikan. Makanya ini keajaiban ini, ayo kita syukuri. Makanya membuahkan keajaiban Allah berupa cita-cita masyarakat yang ajaib. Ya dikendung siapapun Allah katakan. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti'a lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapapun yang bisa menolak, menghalang-halangi kalau tanah geser itu nanti Allah kasih ke kita. Betul? Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapapun yang menghalang-halang, bisa menghalang kalau sesuatu itu Allah kasih. Wala mu'ti'a lima mana'ta. Tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah tolak. Wala yanfa'u dzal jaddi wala radda lima qadaita. Tidak ada yang menghalangi kalau Allah sudah tetapkan. Makanya saya ini duduk bukan dengan masyarakat umum. Betul ya? Benar-benar perwakilan, baik pengurus maupun perwakilan dari desa. Bahkan ada sesuatu. Jadi poin spiritual ini tolong jangan ditinggalkan. Memang. Jadi pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah itu sesuai dengan jumlah pasir yang ada di wilayah tanah Najis. Bantu saya ngitung berapa jumlah pasirnya? Tidak sanggup. Ya, sanggup. Ya kan? Karena jumlah kebahagiaan masyarakat itu sesuai dengan jumlah pasir dan tanah yang ada di sini. Nggak kehitung. Jumlah daun. Berapa jumlah daun? Ya kan? Kalau kita minta bisa Allah kasih. Ya Allah, kalau nanti berhasil atau tidak lah perjuangan saya, tolong pahalanya sesuai dengan jumlah daun yang ada di sini. Kasih Allah. Seberapa pun dosa kita ditimbang pakai jumlah daun gitu. Jadi, kayaknya tadi saya katakan, emang kalau kita nggak ikut andil dalam perjuangan, sekecil apa? Saya mungkin terlambat. Allah takdirkan baru kali ini saya tahu. Ya, tapi saya menganggap tidak ada istilah kata terlambat. Karena itulah, insya Allah satukan kita dalam satu cita-cita yang sama, memperjuangkan hak rakyat itu adalah lebih utama dari semuanya. Kita tunggu bisa kebanggaan kita nanti saat bertemu dengan Allah. Kita lihat taburan bunga-bunga mutiara.
kami untuk ikhlas ya Allah, kami tidak akan ikhlas. Maka ikhlaskanlah kami ya Allah. Jadikanlah keridhaan-Mu adalah cita-cita terbesar kami dalam berjuang. Surga-Mu adalah cita-cita tertinggi ya Allah, bisa menatap wajah-Mu dengan kebahagiaan masyarakat yang kami perjuangkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, tangan kami yang bergerak, kaki kami yang melangkah, lisan kami yang berucap, semua gerak-gerik kami untuk memperjuangkan masyarakat register WP Pisang ini ya Allah, karena kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah semata ya Allah. Terimalah ya Allah perjuangan kami ini ya Allah. Seandainya Engkau terima perjuangan kami ini karena ibadah kepadamu, karena ingin berderma untuk masyarakat kami ya Allah, jadikanlah itu penebus dosa untuk kami semua ya Allah. Jadikan semua dosa-dosa kami Engkau gugurkan ya Allah. Sebesar apapun langit dan bumi dosa kami, maka gugurkanlah dosa kami karena perjuangan kami ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seandainya Engkau berikan kami ya ampunan dosa-dosa kami, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Kami berjuang ini ya Allah untuk masyarakat kami, maka ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Lapangkanlah kubur mereka, berikanlah kesejukan, ketentraman di dalam kubur mereka. Berikan kebahagiaan ya Allah, berikan kesejukan, jadikanlah penantian surga, bukan penantian neraka jahanam. Kami mohon ya Allah, orang-orang tua kami yang belum bisa merasakan nikmatnya kebebasan pada register, berikanlah kebebasan mereka mendapatkan kebahagiaan di sisi-Mu nanti ya Allah. Di sisi-Mu ya Allah, berikanlah kebebasan mereka, kesejahteraan ya Allah. Kami mohon ya Allah, perjuangan kami ini lemah tanpa kekuatan dari-Mu, kami miskin tanpa kekayaan dari-Mu, kami bodoh tanpa ilmu dari-Mu. Maka tolonglah kami ya Allah, bukakanlah semua pintu yang tertutup ya Allah. Lembutkanlah hati orang pemegang kebijakan supaya memberikan ketetapan yang mereka kepada berpihak kepada masyarakat kami. Kami hanya bisa berjuang, Engkaulah yang menetapkan semua ketetapan ini, maka berikanlah ketetapan berpihak kepada masyarakat kami. Terimalah kami ya Allah, jadikanlah ini sebagai penyebab kami masuk ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bebaskanlah tanah register WP Pisang ya Allah, supaya bisa menjadi milik masyarakat kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Apapun kata manusia, biarkan kita baca ikhlas. Semua kita harus baca ikhlas, biar masyarakat ini enggak suka, biar Allah jangan mencari keridhaan manusia, maka kita akan rugi. Kita keridhaan Allah SWT. Jadi amal ibadah, amal jariah. Kalau ada perempuan bersih maupun di Jakarta anyes rasanya, kok anyes kok sudah sih kalau berusaha punya anak. Oh ya, selalu ya. Sehat selalu Mas Indonesia.